perkuliahan kita pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan materi mengenai penilaian kinerja atau performance. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, saya Febina Wilyani dengan yang kedua 053131 dan 4 orang rekan saya, yaitu yang pertama. Kenalkan, nama saya Rizky Lubis dengan yang kedua 053134. Saya Rebecca dengan yang 220304. Saya Maya Abdullah Azizi dengan yang 22053029. Dan saya Raja Andrea Dewasa dengan yang 22053028. Baik, kami kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi mengenai penilaian kinerja atau performance. Nah, di sini kami membagi materi tersebut menjadi 4 sub-bagian, yaitu yang pertama pengertian penilaian kinerja, yang kedua bentuk-bentuk penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan penilaian kinerja, dan yang keempat yaitu penilaian kinerja, penilaian berbasis kinerja atau performance assessment. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian penilaian kinerja yang akan dijelaskan oleh teman kita Alia Putri Maika. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini menurut Matthias dan Jackson, penilaian kinerja adalah evaluasi terhadap hasil tindakan individu atau kelompok berdasarkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teman-teman, penilaian kinerja ini merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dipelajarinya dalam suatu konteks yang sesuai dengan kriteria. Di dalam penilaian kinerja ini terdapat 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, di dalam aspek-aspek ini ada yang namanya nanti praktek dan pelatihan pengetahuan, ada juga nanti kecakapan dalam keterampilan yang di dalamnya yaitu ada keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan juga nanti ada menciptakan suatu produk atau hasil karya, dan juga yang terakhir ada sikap yang dia berhubungan dengan nilai, norma, motivasi, dan lainnya. Nah, teman-teman, penilaian kinerja ini juga memiliki 2 karakteristik. Yang pertama yaitu kemampuan membuat suatu produk atau proses. Nah, di mana awalnya di dalam penilaian kinerja ini siswa diberikan kinerja yang dilakukan melalui suatu proses atau pembuatan. Nah, setelah melakukan proses, maka siswa harus menghasilkan suatu produk dari tugas kinerja yang diminta. Nah, selanjutnya yaitu kualitas penilaian kinerja. Nah, kualitas penilaian kinerja ini sangat tergantung terhadap tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik. Nah, sebagai pendidik kita memiliki 7 kriteria yang harus diperhatikan saat memberikan tugas kinerja kepada peserta didik. Yang pertama yaitu representatif, di mana representatif ini yaitu tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik hendaknya mempunyai informasi yang memadai tentang kompetensi dasar yang akan dinilai. Nah, dalam menilai kompetensi dasar itu kan bisa menggunakan berbagai jenis tugas. Nah, hendaknya tugas-tugas yang diberikan itu sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dinilai, sehingga nantinya peserta didik tidak merasa dirugikan karena dengan kompetensi dinilai dengan tugas kinerja yang diberikan itu berbeda. Nah, yang kedua yaitu otentik, di mana otentik ini tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik itu merefleksikan kehidupan nyata. Nah, tugas kinerja itu bisa diberikan nanti di dalam kelas atau di laboratorium atau nantinya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu multidominan, di mana di sini tugas kinerja yang kita berikan itu bisa mengukur lebih dari satu aspek. Tadi kan dikatakan ada 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, dari tugas kinerja yang diberikan oleh pendidik tadi, diharapkan peserta didik bisa memenuhi 3 aspek tersebut, tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan tentunya sikap. Yang keempat yaitu dapat diajarkan di sini yaitu tugas kinerja yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, sebagai seorang pendidik nantinya kita akan memberikan
kembali kepada peserta didik dari hasil pekerjaan peserta didik. Nah, kenapa harus sesuai dengan materi yang diajarkan agar nantinya peserta didik lebih memahami pengetahuan dan juga keterampilan mengenai materi tersebut. Ya, yang kelima yaitu adil. Adil di sini tugas kinerja yang diberikan itu tidak dikelompokkan atau membeda-bedakan apa itu ras atau sosial ekonomi. Jadi semua peserta didik itu mendapatkan tugas kinerja yang sama rata. Yang keenam yaitu visible. Visible di sini tugas kinerja itu dapat dilaksanakan. Nah, kita sebagai pendidik nantinya kinerja kita harus melihat beberapa faktor terlebih dahulu seperti faktor biaya, peralatan, tempat, karena nantinya kita harus memastikan tugas kinerja yang kita berikan kepada peserta didik itu dapat dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu dapat diskor. Dapat diskor di sini yaitu tugas yang diberikan itu dapat diskor atau dinilai yang dengan akurat dengan menggunakan pedoman penilaian yang tepat. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rekan kita yaitu Alia telah membahas sedikit materi mengenai pengertian dari penilaian kinerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk penilaian kinerja yang akan saya sampaikan sendiri. Baik teman-teman semua, di sini bentuk-bentuk penilaian kinerja itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama penilaian praktek, yang kedua penilaian produk, yang ketiga penilaian proyek, yang keempat yaitu portofolio hasil penilaian kinerja. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penilaian praktek, di mana sama-sama kita lihat bahwa di PPT menjelaskan bahwa penilaian praktek dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target demonstrasi atau kompetensi. Di mana di sini maksudnya ialah penilaian ini dilakukan oleh seorang guru dengan melakukan pengamatan pada saat siswa-siswa mereka atau pada saat guru tersebut memberikan tugas praktek kepada siswanya di kelas. Adapun contoh dari penilaian praktek ini yaitu dapat kita lihat kalau di lingkungan sekolah itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana biasanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia sering memberikan tugas praktek seperti baik itu berpidato serta membaca puisi. Nah, pada saat siswa tersebut sedang melakukan praktek itulah maka guru akan mengambil penilaian praktek ini kepada siswa mereka. Baik, yang kedua yaitu penilaian produk. Penilaian produk ini ialah penilaian dilakukan terhadap kualitas produk yang telah dilakukan atau yang telah dibuat oleh siswa. Nah, biasanya penilaian produk ini dilakukan oleh pada lingkungan sekolah juga dapat dilakukan oleh guru mata kuliah praktek guru mata pelajaran PKWU. Biasanya di akhir-akhir semester guru PKWU akan meminta mahasiswa mereka untuk memberikan atau membuat karya sastra, baik karya sastra itu tersebut berupa kaligrafi, gambar maupun patung dan lain sebagainya. Dan di akhir pembelajaran atau di akhir periode sebelum memasuki UAS, maka hasil karya tersebut akan dikumpulkan oleh siswa kepada guru-guru tersebut dan guru mereka. Nah, pada saat pengumpulan tersebut itulah guru akan melakukan penilaian terhadap proyek atau produk yang telah dibuat oleh siswa mereka. Selanjutnya itu yang ketiga melalui penilaian proyek. Penilaian proyek ini ialah penilaian atau penugasan yang memiliki kurun waktu atau batas waktu tertentu. Maksudnya ini dapat kita lihat baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan sekolah, di mana biasanya dosen ataupun guru akan memberikan tugas kepada mahasiswa atau siswanya dan tugas-tugas tersebut akan diberikan batas waktu, di mana kita biasanya setelah melakukan pembelajaran, dosen-dosen akan memberikan kita tugas dan akan diberikan kurun waktu selama 1 minggu dalam penugasan tersebut. Selanjutnya yaitu portofolio hasil penilaian kinerja. Portofolio hasil penilaian kinerja ini yaitu berisikan sekumpulan dokumentasi, di mana sekumpulan dokumentasi itu yang dihasilkan dari penilaian praktek, produk dan proyek tadi yang dikumpulkan atau digabungkan menjadi sebuah dokumentasi. Nah, hal itu dilakukan untuk dapat mengetahui perkembangan kompetensi dari peserta didik mereka yang di kelas. Yaitu yang juga untuk adanya umpan balik dalam memperbaiki proses belajar mengajar untuk periode selanjutnya, serta melakukan refleksi atau perbaikan terhadap pembelajaran dan terhadap siswa juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk penilaian kinerja. Materi
banyak dilakukan sehingga peserta didik mengetahui kekurangan atau kelemahan dari kinerja yang dilakukannya. Sedangkan penilaian sumatif ini lebih fokus utamanya bukan penilaian umpan balik, tetapi skor yang diperoleh peserta didik merupakan hasil capaian dari kompetensi yang dinilai dalam penilaian kinerja tersebut. Lalu di sini ada sumber kesalahan dalam penskoran penilaian kinerja. Kesulitan utama dalam penilaian kinerja adalah hasil penskoran yang paling penting, yaitu sumber kesalahan dalam pelaksanaan dalam penskoran penilaian kinerja, yaitu masalah dalam rubrik, masalah prosedural, dan masalah bias pada penskor. Lalu di sini ada contoh hasil penilaian kinerja. Pertama, penilaian praktik dan penilaian produk. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi saya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Azizi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Ratih. Kepada Ratih dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian berbasis kinerja atau performance assessment. Nah, ada 4 langkah pengembangan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu menentukan tugas kinerja atau penugasan. Nah, di mana mengidentifikasi tugas dan aktivitas yang akan dinilai sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini harus dibuat secara jelas dan terperinci untuk menilai hasil kinerja siswa berdasarkan kriteria tertentu. Nah, rubrik ini membantu dalam memberikan penilaian yang objektif dan konsisten. Yang ketiga yaitu pelaksanaan penilaian kinerja. Nah, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran baik dalam bentuk praktik maupun teori. Yang keempat yaitu penilaian hasil kinerja. Penilaian hasil kinerja yaitu evaluasi hasil kinerja siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Selanjutnya sumber-sumber kesalahan dalam penskoran penilaian kinerja. Nah, di sini dapat kita contohkan seperti bias penilaian, ketidakjelasan rubrik, atau ketidak. Yang terakhir yaitu contoh-contoh hasil penilaian kinerja. Ada 2 yaitu yang pertama penilaian praktik. Yang mana penilaian praktik ini yaitu menilai keterampilan siswa dalam melakukan tugas-tugas praktik seperti eksperimen dan proyek. Yang terakhir yaitu penilaian produk. Nah, penilaian produk ini menilai hasil akhir dari pekerjaan siswa seperti laporan, presentasi, dan produk dari hasil proyek. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ratih. Selanjutnya yang materi terakhir yang akan dijelaskan oleh teman kita Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Baik, terima kasih para moderator. Jadi saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu asesmen kinerja atau performance assessment, yang merupakan suatu asesmen alternatif berdasarkan tugas jawaban terbuka atau open-ended task atau kegiatan hands-on yang dirancang untuk mengukur kinerja peserta didik terhadap keberangkat kriteria tertentu. Tugas-tugas asesmen kinerja ini menuntut peserta didik untuk menggunakan berbagai macam keterampilan, konsep, dan pengetahuan faktual dan konsep ilmiah pada suatu masalah agar tugas yang realistik. Asesmen tersebut meminta peserta didik untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana dari suatu konsep atau proses. Dalam asesmen kinerja ini, peserta didik menata kembali informasi faktual agar tidak sekedar menyatakan ulang informasi tersebut. Sebagai contoh, asesmen kinerja yang dikembangkan oleh National School Division pada tahun 2000 yang memberi peserta didik kesempatan untuk mendemonstrasikan keterampilan. Baik teman-teman semua, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ihsan tadi, maka berakhir juga penyampaian materi kami pada pertemuan kita kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada Bibi, persilakan.
kuantitatif, yang mana penilaian kinerja ini seringkali memerlukan dokumentasi yang banyak, seperti rubrik penilaian, laporan, dan umpan balik, yang dapat menambah beban kerja kepada guru. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keterampilan guru, yang mana tidak semua guru memiliki pengalaman atau pelatihan dalam merancang dan melaksanakan penilaian kinerja yang efektif. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi guru untuk merancang penilaian kinerja secara strategis, melibatkan siswa dalam prosesnya, dan terus belajar meningkatkan keterampilan penilaian.